Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Farida Zelan, saya dari Prodi PPN tingkat 1 kelas B. Di sini saya akan menyajikan materi tentang kromosom manusia untuk mata kuliah biologi. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian dari kromosom. Jadi, kromosom di sini merupakan struktur nukleoprotein yang membawa informasi genetika. Jadi, struktur ini terletak di dalam inti sel dan berkumpul membentuk genom. Kromosom ini merupakan struktur yang bentuknya bisa diibaratkan seperti tali dan terdapat di dalam nukleus atau inti sel. Di dalamnya itu ada protein serta satu buah molekul DNA. Komponen inilah yang bisa membuat kemiripan karakteristik secara fisik dengan orang tua. Namun secara ciri khasnya sendiri, nama kromosom atau kromosome ini diambil dari bahasa Yunani kuno, yaitu kroma yang artinya warna dan soma yang artinya tubuh. Para peneliti ini memilih kata-kata tersebut sebagai nama kromosom karena kromosom adalah tubuh atau struktur dari sel, dan struktur ini diwarnai dengan pewarna khusus saat penelitian dilakukan. Yang berikut, tidak hanya manusia, hewan dan tumbuhan pun memiliki kromosom. Jadi bukan hanya manusia saja memiliki kromosom, tetapi hewan dan juga tumbuhan juga memiliki kromosom. Hanya saja jumlah dan karakteristiknya itu berbeda. Yang berikut ada fungsinya. Yang pertama, fungsi kromosom manusia itu yang pertama, di dalam kromosom itu posisi DNA mengelilingi komponen serupa protein yang disebut sebagai histon. Bentuk inilah yang memungkinkan DNA melilit histon agar bisa muat dalam sel-sel. Yang kedua, agar tubuh manusia bisa tumbuh dengan sempurna. Yang ketiga, sel harus rutin membela diri untuk memproduksi sel-sel baru yang bisa menggantikan sel-sel lama yang sudah rusak. Dan keempat, fungsi kromosom yang paling utama adalah untuk memastikan bahwa DNA tetap berada di tempatnya saat terjadi pembelahan sel, sehingga bisa terbagi rata antar sel. Yang kelima itu, ada kromosom juga memastikan proses duplikasi DNA terjadi dengan tepat. Yang berikut ada jumlah kromosom pada manusia. Letak kromosom berada di nukleus pada sebuah sel. Kromosom hanya dapat diamati di dalam mikroskop. Di dalam nukleus terdapat benang-benang halus itu dipintal membentuk kromosom. Struktur kromosom itu tersusun dari dua komponen, yaitu protein histon dan DNA. Jumlah kromosom manusia normal pada sebuah sel ada 46 buah. Melalui jumlah kromosom manusia tersebut dapat dilihat identitas seseorang. Jadi, kromosom itu terdiri dari dua jenis, yaitu autosom dan juga gonosom. Autosom ini merupakan kromosom yang membawa sifat tubuh atau fisik seperti warna kulit, bentuk hidung atau tinggi tubuh. Sedangkan gonosom itu merupakan kromosom penentu jenis kelamin dan juga simbol. Yang berikut kromosom pada manusia normal. Seperti yang sudah kita lihat pada gambar yang ada, simbol kromosom X dan kromosom Y. Jika kromosom gonosom X dan Y bergabung menjadi XY, maka menghasilkan jenis kelamin pria atau jantan. Sedangkan jika kromosom X dan X bergabung menjadi XX, maka menghasilkan jenis kelamin perempuan atau betina. Sel tubuh manusia normal terdiri dari 46 buah kromosom, yakni 23 buah kromosom dari ayah dan 23 buah kromosom dari ibu. Sehingga anakan akan memiliki sifat gabungan antara sifat-sifat yang dimiliki oleh ayah dan ibu. Jumlah kromosom manusia normal dengan jenis kelamin laki-laki adalah 22AA tambah XY atau 44A tambah XY. Sedangkan kromosom pada sebuah sel untuk anak perempuan adalah 22AA tambah XX atau 44A tambah XX. Susunan kromosom manusia itu diberikan dalam bentuk karyotipe.
Yang berikut kromosom pada wanita normal. Seperti yang kita lihat pada gambar ini, susunan kromosom wanita normal itu dari nomor 1 sampai 22, dan pada saat yang terakhir itu ada bentuknya seperti begini. Di bawahnya ada tulisan XX, jadi itu bentuknya sama, ada dua. Jadi pada sebuah sel tubuh wanita itu memiliki 22 pasang autosom, seperti yang sebelumnya saya sudah jelaskan, yaitu AA, dan sepasang kromosom X, yaitu ada dua yang hurufnya X, yang tadi saya contohkan gambarnya seperti ini. Ini atau ini sama, ada dua, yaitu satu pasang. Disimbolkan menjadi 22 AA tambah XX, atau terdiri dari 44 buah kromosom dan sepasang kromosom X. Simbolnya itu adalah 44A tambah XX. Selain sel tubuh, dalam tubuh manusia memiliki sel kelamin. Jumlah kromosom kelamin ada sebanyak 23 buah, 22 autosom dan 1 gonosom. Pada wanita terdapat ovum sebagai sel kelamin. Kromosom pada ovum itu terdiri dari 22 autosom dan 1 kromosom kelamin X. Penulisan kromosom untuk kromosom sel kelamin pada wanita adalah 22A tambah X. Yang berikut kromosom pada laki-laki normal. Teman-teman, seperti yang kita lihat pada gambar ini, sama juga seperti sebelumnya dari kromosom pada wanita, namun di sini Y-nya berbeda. Teman-teman bisa melihat, mungkin gambarnya kurang jelas, tapi Y-nya itu seperti huruf 1 yang ukurannya pendek. X-nya itu tetap sama seperti ini dengan yang dimiliki oleh perempuan. Jadi sebuah sel kelamin laki-laki itu dia memiliki 22 pasang autosom, AA, dan gonosomnya XY. Jadi disimbolkannya itu menjadi 22 AA tambah XY, atau terdiri dari 44 buah kromosom menggunakan gonosom X dan Y. Simbolnya itu adalah 44A tambah XX. Sel kelamin pada laki-laki ini berupa sperma. Kromosom pada sperma itu terdiri dari 22 autosom dan 1 kromosom kelamin X dan Y. Penulisan kromosom untuk kromosom sel kelamin pada laki-laki itu adalah 22A tambah X atau 22A tambah Y. Yang berikut ada susunan kromosom manusia dengan kelainan. Jadi kromosom ini memiliki kelainan. Contohnya, pada keadaan normal, sel dalam tubuh memiliki 23 pasang kromosom atau 46 buah kromosom. Pada beberapa kasus, terdapat susunan kromosom yang tidak sesuai pada keadaan normal. Kelainan kromosom tersebut dapat berupa susunan kromosom yang terlebih ataupun juga kurang dari normal. Kondisi susunan kromosom yang kehilangan satu kromosom disebut monosomik, sehingga jumlah kromosom selnya itu menjadi 45 buah kromosom. Contoh monosomik itu terdapat pada sindrom Turner atau susunan kromosom kehilangan satu kromosom X, jadi hasilnya 45. Sedangkan kondisi kelebihan satu buah kromosom disebut trisomik, memiliki jumlah kromosom sebanyak 46 kromosom. Contoh trisomik terdapat pada penderita sindrom Low atau kelebihan satu buah kromosom pada nomor 21. Contohnya, teman-teman bisa melihat pada gambar ini. Ini disebutnya trisomi, di mana dia kelebihan satu. Dia bukan satunya ini seharusnya di Y, tapi dia munculnya di 21, jadinya 3. Itu sebabnya ini merupakan salah satu kelainan pada kromosom. Oke, yang berikut kelainan yang disebabkan kelainan susunan kromosom. Itu ada 6 bagian, yaitu yang pertama trisomi 21, Down syndrome, yang kedua trisomi 13, Pato syndrome, yang ketiga trisomi 18, Edwards syndrome, yang keempat trisomi XXY atau Klinefelter syndrome, yang kelima sindrom Turner, yang keenam laki-laki perkasa atau sindrom Jakob.
Yang berikut ada gangguan kromosom seks pada manusia. Selain kelainan pada kromosom autosomal, gangguan juga bisa terjadi pada kromosom seks. Yang pertama, ada kelainan pada kromosom seks perempuan. Nah, kelainan pada kromosom seks perempuan ini bisa menyebabkan munculnya dan trisomi X, sindrom Turner, terjadi saat wanita hanya memiliki satu kromosom X. Gejala sindrom ini bisa berupa organ reproduksi yang gagal tumbuh sehingga menyebabkan wanita tidak subur, payudaranya berukuran kecil, tidak mengalami menstruasi, tubuh yang pendek, dada cenderung berbentuk persegi dengan leher yang pendek dan lebar. Sedangkan trisomi X merupakan kondisi yang disebabkan karena kelebihan kromosom sel pada wanita. Terjadi saat wanita memiliki 3 kromosom X. Kondisi ini ditandai dengan yang pertama tubuh yang tinggi, yang kedua terlambat berbicara, yang ketiga memiliki kelainan pada ovarium, dan yang terakhir atau yang keempat otot yang lemah. Yang berikut ada kelainan pada kromosom seks laki-laki. Jadi kelainan kromosom seks pada laki-laki ini bisa menyebabkan kondisi yang dinamakan dengan sindrom Klinefelter atau penyakit ini dapat ditandai dengan gejala-gejala sebagai berikut, yaitu yang pertama bagian dada yang tumbuh besar, yang kedua proporsi tubuh yang tidak seimbang seperti pinggul besar dengan tubuh tinggi, yang ketiga kesuburan yang terganggu, yang keempat itu testis yang berkurang kecil. Baik, yang berikut itu ada struktur kromosom. Untuk teman-teman mohon maaf gambarnya kebesaran dan ada beberapa angka yang mungkin tidak terbacakan, jadi saya langsung membacanya saya langsung menjelaskannya itu di bagian paling bawah, yaitu kromosom ini tersusun dari 4 bagian utama, yaitu kromatid, centromer, kromomer, dan juga telomer. Kita langsung saja ke bagian berikut tentang tipe kromosom. Kromosom ini memiliki tipe yang berbeda-beda sesuai dengan letak stereomernya atau pengikat 2 kromatid kembar. Seperti teman-teman lihat pada gambar di atas ini, di sini menjelaskannya. Yang pertama, teman-teman bisa lihat gambar yang pertama ini telosentrik ya, yang ini telosentrik. Jadi telosentrik ini merupakan tipe kromosom di mana letak stereomernya berada di ujung kromosom. Yang kedua metasentrik. Yang ini ya teman-teman, mohon maaf, metasentrik itu yang ini, yang paling ujung, yang paling panjang, bagian kanan saya. Metasentrik ini merupakan tipe kromosom di mana letak stereomernya berada di tengah lengan kromosom. Stereomer ini membagi lengan kromosom menjadi 2 bagian relatif sama panjang. Secara singkat dapat dikatakan kalau metasentrik ini merupakan tipe kromosom di mana jarak kedua lengan dengan stereomernya sama panjang. Yang seperti pada gambar di atas itu sudah dijelaskan ya, mereka semua sama panjang dari atas maupun dari ke bawah. Yang ketiga, submetasentrik. Submetasentrik itu teman-teman bisa lihat pada gambar yang ketiga ini, yang ini di mana atasnya lebih pendek dan di bawahnya itu lebih panjang ya, itu submetasentrik. Jadi submetasentrik ini merupakan kromosom yang stereomernya itu terletak di dekat bagian tengah, tetapi tidak pas terletak di bagian tengah dan membuat sehingga kromatid lengan kromosom terlihat agak panjang sebelah. Secara singkat,
Dapat dikatakan submetasentrik ini merupakan tipe kromosom dengan lengan yang panjang sebelah. Dan yang keempat itu akrosentrik. Akrosentrik ini merupakan kromosom yang letak sentromernya berada di antara tengah dan ujung lengan kromatid. Teman-teman bisa melihat pada gambar. Mohon maaf. Teman-teman bisa melihat pada gambar yang ini, yang kedua, di mana bawahnya itu lebih panjang, sedangkan di atasnya itu pendek. Tapi pendeknya itu kayak ada di ujung-ujungnya itu ada bulan-bulannya itu. Jadi yang menyebabkannya makanya seperti ini. Oke, yang berikut ada jenis-jenis kromosom. Di sini jenis-jenis kromosom itu ada beberapa, berdasarkan fungsinya itu ada dua, yaitu kromosom autosom, yaitu di bagian tubuh. Contohnya itu manusia mempunyai 22 pasang kromosom autosom dan 1 pasang kromosom. Sedangkan yang kedua itu kromosom genosom, itu dia sebagai penentu jenis kelamin organisme. Contohnya itu manusia mempunyai 1 pasang kromosom autosom. Jika 1 pasang kromosom itu adalah XX, maka manusia itu wanita. Tapi jika 1 pasang kromosom tersebut XY, maka jenis kelaminnya laki-laki. Yang kedua itu berdasarkan jumlah sentromernya. Jadi berdasarkan jumlah sentromernya itu terbagi menjadi 4 jenis, yaitu yang pertama asentrik, yaitu kromosom yang tidak mempunyai kromosom. Dan yang kedua monosentrik. Monosentrik ini merupakan kromosom yang hanya mempunyai 1 kromosom saja. Sedangkan yang ketiga disentrik. Disentrik ini adalah kromosom yang memiliki 2 sentromer. Dan yang terakhir itu polisentrik. Polisentrik ini merupakan kromosom yang mempunyai banyak sentromer atau lebih dari 2. Yang berikut tentang susunan kromosom ya. Di sini kromosom pada organisme prokariotik ada yang berupa RNA saja. Ini dapat dijumpai pada virus mosaik atau tembakau. Kromosom dapat pula berupa DNA saja, misalnya pada virus T, dan dapat pula mengandung keduanya, yaitu DNA dan RNA, seperti pada bakteri Escherichia coli. Kromosom mengandung struktur yang terdiri dari benang-benang tipis yang melingkar-lingkar. Di sepanjang benang-benang inilah terletak secara teratur struktur yang disebut gen. Setiap gen menempati tempat tertentu di dalam kromosom. Tempat gen di dalam kromosom itu disebut lokus gen. Sejumlah gen yang terderet pada kromosom masing-masing memiliki tugas khusus. Ada yang mengatur warna, tinggi, bentuk, jenis, golongan darah, dan juga sebagainya. Dalam setiap sel tubuh, kromosom itu berada dalam keadaan berpasang-pasangan. Kromosom yang berpasang-pasangan ini dan memiliki bentuk, ukuran, dan komposisi yang sama, itu disebut sebagai kromosom homolog. Setiap pasangan kromosom homolog itu dia berbeda dengan pasangan kromosom homolog lainnya. Kromosom tubuh itu terdiri dari 2 set, yaitu diploid atau 2N pada sel kelamin atau gamet. Tidak terdapat pasang-pasangan atau hanya terdapat 1 set saja. Jadi kromosom dihaploid ini yaitu 1 set kromosom pada sel kelamin. Yang berikut bahan penyusun kromosom. Nah, bahan penyusun kromosom ini dia merupakan benang kromatin yang terdiri dari DNA atau asam deoksiribonukleat. Jadi RNA hasil transkripsi dan protein berikut bersifat histon atau asam dan juga non-histon atau basa. Tiap kromatid membawa sebuah molekul DNA yang strukturnya berupa untai ganda, sehingga di dalam kedua kromatid terdapat 2 molekul DNA. Pada manusia memasukkan paling sedikit 7 protein penyusun kromosom, sedangkan protein yang lain tidak mendapatkan tempat dalam kromosom. Salah satu protein itu CENP garing A. Nah, kromosom pada organisme eukariotik itu tersusun dari bagian-bagian berikut ini. Jadi, DNA itu menyusun kromosom sekitar 35% dari keseluruhan kromosom. Yang kedua, DNA, RNA
menyusun kromosom sekitar 5% dari keseluruhan kromosom. Dan yang terakhir ketiga itu protein ini terdiri atas histon yang bersifat basa dan histon yang bersifat asam. Kedua macam protein ini berfungsi untuk menggulung benang kromosom sehingga menjadi pudar dan berperan sebagai enzim pengganda DNA dan pengkopian DNA. Yang berikut itu ada ukurannya. Dari ukuran kromosom itu seperti teman-teman yang lihat dari gambar yang ada. Untuk bagian dari atasnya sampai ke bawah itu 12-50 mikron, sedangkan di bagian bawahnya yang pendek itu 0,2-20 mikron. Jadi ukuran berbagai kromosom itu terdapat dalam sebuah sel tidak pernah sama ya. Ukurannya itu mereka berbeda-beda. Umumnya itu kromosom pada sel yang mempunyai jumlah sedikit berkurang lebih besar daripada kromosom sel dengan jumlah kromosom lebih banyak. Yang berikut ini ada komponen penyusun kromosom. Nah, yang pertama itu ada sensomer atau kinetokor. Nah, sensomer atau kinetokor itu merupakan penghubung antara kromonema yang satu dengan lainnya. Fungsinya sebagai tempat melekatnya benang spindel saat pembelahan inti dan berperan mengatur pergerakan kromosom selama pembelahan. Nah, yang kedua itu kromonema. Kromonema ini merupakan pita yang berbentuk seperti spiral, tempat melekatnya kromosom dan kromomer. Yang ketiga, kromomer atau granula besar. Nah, kromomer atau granula besar ini dia berbentuk manik-manik atau granula yang merupakan akumulasi materi kromatin atau benang-benang halus. Dan yang keempat, kromniol atau granula kecil. Nah, itu merupakan kromosom yang mengalami sedikit penebalan. Dan yang kelima, kromonema. Nah, kromonema ini merupakan bagian kromatid yang mengalami penebalan berupa berbagai nukleoprotein yang memiliki ruang-ruang berisi gen yang disebut lokus. Dan keenam, lokus. Nah, lokus ini merupakan bagian yang berfungsi sebagai tempat pembawa sifat-sifat keturunan atau hereditas. Yang ketujuh, telomer. Telomer ini merupakan bagian kromosom memiliki fungsi untuk menghalangi bersambungnya kromosom satu dengan lainnya. Yang kedelapan, matriks. Nah, matriks ini berupa cairan sitoplasma atau endoplasma yang agak membadat dan menjadi selubung pembungkus kromatid atau kromosom. Yang kesembilan itu ada satelit. Nah, satelit ini merupakan bagian tambahan yang terdapat pada ujung kromosom dan tiap kromosom itu belum tentu memilikinya. Baik, mungkin ini saja materi yang saya bawakan. Terima kasih karena sudah menyaksikannya. Mungkin dalam materi yang saya bawakan ada kekurangan atau kelebihan, mohon maaf sebelumnya. Dan mungkin ada kekurangan atau apa bisa ditambahkan. Dan ini saja dari saya. Sekian dan terima kasih.